makhluknya. Maksudnya Dusudi, Allah itu menciptakan orang kaya dan miskin itu semuanya itu adalah merupakan suatu ujian. Lek sugih gelem infak, gelem zakat apa ora. Nah, sugih miskin itu adalah ladang bagi orang kaya untuk beramal. Jadi saling terkait, saling mengisi. Bukan berarti Allah itu pelit terhadap orang fakir, tidak, tapi mencoba untuk menguji apakah orang kaya itu mau berimpak terhadap orang-orang fakir ataupun miskin. Nah, ketika orang-orang kafir itu membantah, maka oleh Allah dikatakan kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. In antum illa fi dhalalim mubin. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya orang-orang kafir berkata kepada orang-orang mukmin, tiada kalian itu kecuali berada dalam kesalahan karena kalian mengikuti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan kepercayaan kita anut. Nah, ini ketika orang-orang beriman itu mengatakan supaya orang-orang kafir berinfak. Orang-orang kafir itu berkata kalau Allah tidak memberi, saya juga tidak memberi. Malah yasha Allah razaqu walam yarzukhu ma'a qudratihi fanahnu wafiqu masyiatallah wala tu'imu malam yat'amu wa. Nah, ini perkataannya orang-orang yang kafir itu adalah tidak akan memberi makan kepada orang yang andai Allah berkehendak maka dia akan memberinya. Allah sendiri tidak memberinya padahal dia berkuasa untuk memberi. Oleh karena itu sikap kita orang-orang kafir seperti apa yang digendaki oleh Allah, padahal ini tujuannya adalah tidak memberi. Berarti kalau Allah berkehendak tidak memberi, ya aku tidak memberi. Kalau Allah berkehendak memberi, aku juga memberi. Ini adalah ucapan dari orang-orang yang bakhil. Bahkan orang-orang kafir ini berkata kepada orang mukmin, tiada kalian itu kecuali berada dalam kesalahan. Wis ora ngei, tapi menyalahkan Allah, juga menyalahkan mengikuti orang-orang yang mengikuti risalahnya Nabi Muhammad SAW. Tiada kalian itu kecuali berada dalam kesalahan karena kalian mengikuti Muhammad SAW dan meninggal kepercayaan kita anut. Kalau orang-orang kafir Mekah itu yang disembah adalah Lata, Uzza. Nah, ketika disuruh impak, dia itu tidak mau memberi, alasannya Allah belum menghendaki untuk memberi. Jadi alasan orang-orang yang bakhil. Menurut pendapat yang ashah, kalimat dalam ayat kamu benar-benar dalam kesan yang nyata adalah kitab Allah, ucapannya Allah kepada orang-orang kafir, seolah-olah Allah berkata kepada mereka, hei orang-orang kafir, kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kamu mengatakan suatu perkataan agar kamu tidak bersedekah kepada orang-orang miskin dan kamu malah berdalih, beralasan. Apa kamu tahu sesungguhnya apa yang orang-orang mukmin minta secara zahir dari kamu sebenarnya bukan meminta secara hakikat dari kamu, tetapi mereka meminta dariku karena harta yang kamu miliki adalah hartaku dan kamu hanyalah para hamba, sedangkan yang namanya hamba dan harta yang ia punya adalah milik tuannya.
Jadi ada penafsiran in antum illa fi dhalalim mubin. Yang satu mengatakan ini adalah ucapannya orang-orang yang pelit, bakhil dari kufar Mekah, mengatakan bahwa orang yang meminta kepadanya, orang yang mukmin, orang mukmin yang meminta kepadanya itu diberi celaan, hinaan, bahwasanya orang mukmin itu dalam kesesatan karena beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu adalah alasan bagi orang-orang kafir Mekah tidak bersedekah. Biasanya kalau Nabi Rasul itu kan mengingatkan tegas bahwasanya orang-orang kaya, orang-orang kaya itu wajib ketika memenuhi nisab wajib berzakat, itu tegas, berani, sidik tablik patona amanah. Nah, satu pendapat yang lain in antum illa fi dhalalim mubin, menurut pendapat yang ashah itu adalah khitab dari Allah kepada orang-orang kafir, seolah-olah Allah berkata kepada mereka, hei orang-orang kafir, kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi yang sesat itu adalah orang yang kafir yang berdalih. Kamu mengatakan suatu perkataan agar kamu tidak bersedekah kepada orang-orang miskin dan kamu malah berdalih beralasan. Apa yang kamu tahu sesungguhnya, apa yang orang-orang mukmin minta secara dhahir dari kamu sebenarnya bukan meminta secara hakikat dari kamu, tetapi mereka meminta dariku. Karena harta yang kamu miliki adalah hartaku dan kamu hanyalah para hamba. Sedangkan yang namanya hamba dan harta yang ia punya adalah milik tuannya, berarti milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri yang dimuliakan Allah, sebetulnya Quran ini juga memuat, istilahnya itu memuat akidah, memuat ibadah, memuat hukum, dan memuat sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan kurban, yang mana di situ ada kisah penting, yaitu terjadinya kisahnya Nabiullah Ibrahim ketika diperintah oleh Allah untuk melaksanakan kurban. Nah, ketika Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, Nabi Ismail diganti dengan kambing. Maka setelah kejadian tersebut, para orang-orang yang beriman kepada Allah pas di bulan Dzulhijjah disunahkan bagi yang mampu untuk melaksanakan kurban. Nah, kenapa toh Nabi Ibrahim itu dijuluki Khalilullah? Dijelaskan, qila li Ibrahim la ayyi syai'in ittakhadaka wa khalilan qala bisalasi asya'a akhtartu amra wa ta'ala ala amri ghairi wa mahtamamtu bima takaffala wali wa ma takhasyaitu wa ma tagharraitu illa ma'adzaifi. Nabi Ibrahim ditanya, karena apa Allah menjadikanmu sebagai kekasihnya? Kemudian beliau menjawab, sebab 3 hal. Aku mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan perintah yang lainnya. Nah, jadi kalau kita itu mendapat perintah Allah semisal sholat, maka kita harus memilih sholat, tinggalkanlah lainnya, biar seperti